Habibie, bicara soal pejuang dan bicara soal agenda negeri. Baru saja negeri ini melewati satu proses suksesi yang rasanya berbeda dari biasanya. Karena penuh dengan drama, menguras emosi, akhirnya siapa presiden terpilih sudah kita ketahui, tapi proses menuju itu sempat ada banyak cerita di dalamnya. Saya ingat teman-teman, 6 bulan yang lalu itu Pak Habibie juga datang ke Mata Najwa dan bercerita, saya tanya apa kriteria pemimpin, apa kriteria presiden menurut B.J. Habibie. Kita saksikan cuplikannya sedikit ini dan nanti saya akan tanya apa pendapat B.J. Habibie. Di tumpukan saya di atas meja ini ada tumpukan foto Pak Habibie. Satu kata saja Pak, apa yang spontan terlihat ketika spontan terpikir ketika, saya singtap dulu, oke. Ketika melihat, tidak bahaya, spontan saja terpikir. Bukan spontan, tapi orang mengatakan, oh Habibie udah bilang kamu nggak boleh. Tidak apa-apa, saya yakin Pak Habibie bisa. Apa yang spontan terlihat ketika melihat ini Pak Habibie? Spontan. Di atas 60, kriteria saya harus 40 sampai 60. Kalau yang ini? Bisa, karena berada di antara 40 dan 60. Bisa. Kalau sosok yang ini? Kriteria saya berada antara 40 dan 60. 40 sampai 60. Tapi kemudian ada yang menafsirkan sejak awal memang Habibie itu dukung Jokowi. Betul itu Pak? Saya mendukung siapa saja yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan dipilihnya itu sesuai peraturan yang berlaku, halal. Tidak haram. Dan kalau itu tidak siapa saja. Saya sarankan tadi 40-60 karena saya sudah sampaikan harus generasi penerus. Bukan generasi 45 atau generasi peralihan. Cerita soal perjalanan Pilpres kemarin. Kompetisi Pilpres itu kenyataannya membelah kita. Yang mendukung nomor 1 dan yang mendukung nomor 2. Sekarang setelah ditetapkan, rakyatnya sudah bisa berlanjut Pak. Rakyat sih sudah move on. Tapi yang kita lihat justru elit-elitnya yang rasanya belum legowo dan belum move on. Menurut Pak Habibie kenapa elit-elit kita keras kepala semua ya Pak? Ya, kesimpulan saya orang yang keras kepala di mana kebijaksanaan rakyat sesuai peraturan sudah jelas dan dia masih ngotot. Orang itu tidak mungkin pro rakyat. Kalau Anda pro rakyat dan rakyat sudah menentukan dia, kita rame-rame mensukseskan program yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat itu. Siapapun yang dipilih. Harusnya begitu. Jadi siapa yang ngotot-ngotot itu, dia tidak pro rakyat. Pak Habibie, dinamika politik yang terus kemudian sekarang akan berjalan, sudah ada presiden, kemudian kita nanti sebentar lagi akan melihat pelantikan DPR, kemudian pelantikan presiden. Tapi satu fenomena yang juga muncul Pak Habibie adalah banyaknya pemimpin-pemimpin muda yang tersebar di berbagai daerah. Yang kemudian muncul dan membuat kita bisa optimis. Ada beberapa di antara mereka yang juga akan hadir dan belajar dengan Pak Habibie. Saya ingin undang ada 2 politisi, yang satu adalah bupati berprestasi dan yang satu adalah legislator muda. Kita sambut Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, dan politikus muda Mutia Hafid. Pak Nurdin, silakan duduk Pak Nurdin, Mutia.
sebelum kita mulai, kalau tadi ada fakta unik soal Pak Habibie, ini juga ada fakta unik tentang Nurdin Abdullah dan juga tentang Mutia Hafid. Kita saksikan yang berikut ini. Senang menyanyikan lagu-lagu berbahasa Jepang, terutama lagu Kitaguni no Haru. Olahraga kegemarannya lumayan menantang bahaya. Jet ski di Pantai Seruni dan Marina. Nurdin Abdullah jarang sekali datang ke kantor. Meja kerjanya juga tanpa kertas. Rutinitas seperti tanda tangan surat bisa dilakukan di mana saja, termasuk meminjam punggung orang. Penggemar durian, sekali makan bisa menghabiskan beberapa butir, dan uniknya makan durian pakai garpu. Kalau tadi Pak Nurdin Abdullah makan duriannya pakai garpu, apa yang unik dari Mutia Hafid? Kita lihat yang ini. Sehari-hari saat di kantor lebih sering bawa bekal masakan dari rumah. Mutia tak suka jika ada orang yang tidak menghabiskan makanan. Kalau ada stafnya yang masih menyisakan makanan, Mutia tak segan bilang, kalau tidak habis, saya yang akan habiskan. Siapa sangka anggota DPR ini gemar main basket di wahana permainan anak-anak yang banyak terdapat di pusat-pusat perbelanjaan. Saat melanjutkan kuliah di Australia, Mutia Hafiz pernah menjadi tukang sortir majalah. Ada Mutia Hafid. Sahabat saya sejak lama, tapi diundang bukan karena sahabatan dengan hostnya, tapi karena betul-betul berprestasi dan legislator muda. Pak Nurdin, Pak Mutia, ada Pak Habibie di sini dan nanti Anda berdua akan bisa dapat kesempatan untuk belajar langsung. Namun sebelumnya saya ingin gali lebih jauh. Pak Nurdin, kita tahu Anda latar belakang sebelum menjadi pejabat publik, sebelum menjadi Bupati Bantaeng, Anda di akademisi, di Unhas juga, Anda mengajar di Unhas. Kemudian Anda juga seorang profesional, direktur 3 perusahaan dari Jepang, betul Pak? Siap. Dan butuh waktu cukup lama untuk bisa meyakinkan Anda, termasuk ada ribuan orang berdemo memaksa Anda mau jadi bupati. Kenapa sampai harus didemo? Kalau orang lain ditawari jabatan itu langsung mau. Tapi kenapa ketika itu Anda lama berpikir sampai akhirnya ya mau jadi bupati? Ya, saya kira orang kan kadang melihat sesuatu itu kita lihat dulu apakah kita mampu atau tidak. Ya. Yang kedua, saya harus menjaga ritme kerja saya. Saya tidak ingin terganggu karena kami sudah bermitra dengan Jepang. Apalagi dia menahkan untuk memimpin perusahaan mereka. Nah, saya kira ini sebuah dilema karena istri dan anak juga nggak ada yang setuju. Anda kuliah di Jepang, S3 di Jepang? Iya, S2, S3 saya di Jepang. Dan masuk ke dunia politik, ya itu sama sekali bukan bidang saya dan tidak pernah saya mimpikan. Nah, saya melihat kita di Indonesia, ya saya kira kita bisa menyaksikan bersama-sama ya, bahwa perebutan kekuasaan itu luar biasa. Nah, sebenarnya kalau direbut sebuah kekuasaan tapi visinya jelas itu tidak masalah. Nah, seperti di Bantaeng, saya melihat Bantaeng sebuah kota kecil dan pernah jaya di zaman Belanda sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan. Lantas, kenapa masyarakat Bantaeng justru melihat Malaysia sebagai negara yang lebih baik dari Indonesia? Saya pikir ini sebuah kecelakaan sejarah. Ya. Oke. Bantaeng ini 3 klaster tuh, mulai dari laut sampai puncak gunung ini sebenarnya tidak layak masyarakat Bantaeng miskin. Jadi saya masuk ke Bantaeng bersedia untuk jadi bupati itu bukan berjuang untuk menang, tetapi ketika saya menang dan dipercaya oleh masyarakat, apa yang saya harus lakukan? Oke. Ternyata ya saya coba 2 bulan saya pikirkan dan saya membuat grand design. Jadi grand design Bantaeng itu sudah selesai pada saat saya menyatakan bismillah. Sudah menyiapkan semuanya, luar Sudah biasa. disiapkan. Tepuk tangan untuk Pak Nurdin. Mutia Hafid, jurnalis yang pernah disekap di Irak, jurnalis top, penyiar top Metro TV, ketika memutuskan untuk mau masuk ke politik, jadi anggota DPR lagi, apa yang dikejar?
keterwakilan perempuan, keterwakilan anak muda, tapi betul waktu itu di batin kita tentu berpikir kita dulu dong ya. Jadi maksudnya kenapa saya harus ke sana, karena sudah enak di Metro TV waktu itu. Tapi kemudian ya itu tadi, saya merasa itu sesuatu yang harus saya lakukan, bahwa saya juga punya tugas untuk lebih banyak perempuan. Sekarang apalagi kita di 2014 ini malah menurun dari 2009. Jadi kondisinya masih sangat jauh dari negara-negara maju lainnya. Dan saya rasa saya punya tugas di situ. Tapi rupanya Allah memperlihatkan, hey, you are nothing. Kamu nggak ada apa-apanya. Ya uji, saya jatuh sakit.